Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Untuk hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai ujian sekolah. Silakan dibuka soal ujian sekolah yang nomor 7. Saya bacakan soalnya. Perhatikan gambar berikut. Argi adalah seorang arsitek yang sedang mengerjakan desain rumah. Dalam mendesain rumah, banyak hal yang harus diperhatikan, seperti luas rumah, manfaat dari benda-benda yang ada di rumah tersebut, dan serta jarak setiap ruangan. Bangunan rumah dikerjakan oleh Argi berbentuk balok. Rumah berbentuk balok dimisalkan sebagai balok PQRS TUVW. Dari desain rumah tersebut yang termasuk diagonal ruang adalah, nah, di sini kita harus coba menggambar suatu balok dan baloknya itu adalah PQRSTUVW. Saya akan mencoba menggambarnya. Oke, PQRS berarti di bawah karena di depan. PQRS, kemudian TUVW. Mari kita cek jawabannya. Option yang A adalah PS. PS itu di dalam kubus dinamakan rusuk. Ya. WU. Nah, WU. W ke U karena dia itu melintang tapi di dalam bidang itu disebut dengan diagonal bidang. RT. RT itu melintang tapi di dalam kubus. Berarti itu adalah diagonal ruang. Maaf, ini balok ya, bukan kubus. Diagonal ruang. Kemudian QR. QR itu sama seperti PS tadi adalah rusuk. Dan yang terakhir adalah SQ. SQ itu melintang di dalam bidang, berarti diagonal bidang. Pertanyaannya tadi adalah diagonal ruang, berarti jawabannya adalah yang C. Ya, sangat gampang sekali untuk membedakan antara rusuk, diagonal bidang, dan diagonal ruang. Oke, kalau rusuk itu pembentuk balok, diagonal bidang itu garis yang melintang di dalam bidang. Kalau diagonal ruang itu diagonal yang garis yang membentang di dalam kubus ataupun balok. Kita lanjutkan kembali ke soal nomor 8. Pada saat kita membeli es degan, kita selalu ditanya ingin menggunakan sirup ataupun gula merah. Penggunaan gula merah tersebut membuat es degan yang diminum semakin manis. Proses pembuatan gula merah berasal dari tebu yang digiling kemudian diolah menjadi gula merah. Pada zaman dahulu, proses penggilingan tebu masih menggunakan alat tradisional yaitu berbantuan kerbau. Perhatikan gambar berikut.
Gambar di atas menjelaskan tentang proses penggilingan tebu secara tradisional. Alat penggiling tebu berada di tengah. Berarti ini adalah alat penggilingnya. Kemudian alat penggiling dipasang bambu untuk diputar dengan bantuan kerbau. Nah, ini bambunya. Kerbau yang telah lama berputar di alat penggiling akan meninggalkan jalur berupa lingkaran. Nah, ini jalurnya, lingkar ini. Nah, sekarang lanjut kembali. Jalur berupa lingkaran tersebut memiliki persamaan x kuadrat tambah y kuadrat dikurangi 4x ditambah 2y tambah 1 sama dengan 0 dalam satuan meter. Panjang bambu yang dipasang di kepala kerbau adalah, mari kita sketsa dulu sebentar. Tadi ada jalur yang berupa lingkaran, ya. Yang di tengah-tengahnya itu ada sebuah alat penggiling, kemudian ada bambu yang melintang dan kerbaunya di sini. Panjang bambu di dalam suatu lingkaran ini disebut dengan jari-jari. Nah, sekarang rumus dari jari-jari, ya. Misalkan dalam suatu persamaan lingkaran, ini adalah koefisien A, ini koefisien B, dan ini adalah nilai dari C. Rumus dari jari-jari itu adalah 1/4 A pangkat 2 ditambah 1/4 B pangkat 2 dikurangi dengan C. Mari langsung kita hitung. 1/4 kali A pangkat 2 berarti A-nya min 4 ya. Berarti min 4 pangkat 2 ditambah 1/4 dikalikan dengan B. B-nya 2. Kok saya tulis B? Oke, maaf. 1/4 1/4 kali 2 ya. Pangkat 2 dikurangi oleh C. C-nya itu plus 1. Berarti dikurangi 1. Oke, lanjut lagi sama dengan, berarti 1/4 dikali dengan 16 ya. Tambah 1/4 dikalikan dengan 4 dikurangi 1. Berarti R sama dengan akar dari 16 sama 4 itu bisa kita coret ya. Berarti 16 bagi 4 adalah 4 ditambah, kemudian 4 dengan 4 itu dicoret hasilnya 1 dikurangi 1. 4 tambah 1 5, 5 kurangi 1 adalah 4. Berarti akar 4 adalah 2. Berarti jari-jarinya adalah 2. Begitu ya. Sekarang kita lanjutkan kembali ke nomor 9. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan pendidik atau guru. Sekolah dikategorikan menjadi dua, yaitu sekolah negeri dan sekolah swasta. Sekolah negeri adalah sekolah yang didirikan oleh pemerintah, sedangkan sekolah swasta adalah sekolah yang didirikan oleh perorangan atau yayasan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun dan kantor cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten dan Kota Madiun tahun 2017 mencatat jumlah sekolah dan siswa menurut status dan tingkat sekolah. Data tersebut disajikan dalam tabel berikut. Salah satu informasi penting dari tabel di atas adalah, sekarang
Kalau ada tabel kemudian disuruh mencari informasi pentingnya, mari kita koreksi dari setiap jawaban. Yang A, setiap jenjang sekolah negeri selalu lebih banyak dari sekolah swasta. Sekarang kita lihat status negeri dari SD. SD negeri 425, swastanya 3. Berarti jawaban A benar. Coba lihat SMP. Negerinya 37, swastanya 11. Benar. SMA-nya negerinya 10, swastanya 3. Benar. SMK negerinya 8, swastanya 21. Nah, ini salah. Kalau dia bilangnya selalu lebih banyak, kenyataannya ada satu yaitu SMK yang swasta itu lebih banyak. Berarti jawaban A salah. Yang B. Banyak sekolah di Kota Madiun, sekitar 500 sekolah. Mulai jenjang SD sampai SMK, baik negeri dan swasta. Kita cek penjumlahan dari sekolah negeri dan sekolah swasta. Mari kita cek. Mari kita jumlah atau kita susun ke bawah ya. Yang negeri dulu saja. 5 tambah 7 itu 12. 12 tambah 8, 20. Nyimpen 2. 2 tambah 2, 4. Tambah 3, 7. Tambah 1, 8. Berarti yang negeri 480, yang swasta sekarang. 3 tambah 1, 4. Tambah 3, 7. Tambah 1, 8. 1 tambah 2, 3. Sekarang 480 ditambah dengan 38. Hasilnya adalah 8, 1, 5. 518. Bukan 500, berarti salah. Yang C. Sekitar 1408 siswa jenjang SMP di Kota Madiun putus sekolah sehingga tidak melanjutkan ke jenjang SMA. Berarti siswa SMP itu lebih sedikit daripada siswa SMA. Coba kita lihat. Siswa SMP negerinya itu 17.675. SMA negerinya 6.000. Berarti otomatis SMP-nya itu banyak yang sekolah. Yang negeri, coba kita lihat yang swasta. Swasta itu SMP-nya 746 dan swasta SMA-nya 441. Siswa SMP lebih banyak, berarti banyak yang sekolah, bukan putus sekolah. Berarti yang C jawabannya adalah salah. Kita lihat yang D. Banyak sekolah jenjang SMP dan SMA, SMK memiliki banyak yang sama. Jelas berbeda. Nah, SMP berapa ini? 37 sama 11 sudah 48. Yang ini 13, yang ini 29. Jelas banyak sekolahnya berbeda, berarti yang D salah. Otomatis jawaban yang benar adalah yang E. Sekitar 27.269 siswa jenjang SD di Kota Madiun putus sekolah sehingga tidak melanjutkan ke jenjang SMP. Ya kan? Betul atau salah kita cek. SD-nya itu 45.537. SMP 17.000, otomatis berkurang. Berarti banyak yang tidak sekolah. Berarti jawaban yang D adalah jawaban yang E adalah benar. Terakhir di nomor 10. Perhatikan leaflet berikut ini. Informasi penting yang diperoleh dari leaflet tersebut adalah yang A. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2020 mengalami penurunan dari jumlah penduduk Indonesia tahun 2010. Kalau kita perhatikan, akan saya periksa dulu. Ya. Di sini ada kata-kata bertambah.
Nah ini bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan SP itu sensus penduduk 2010. Berarti jawaban yang A salah. Jawaban yang B sekarang. Penduduk terpadat di Indonesia berada di Pulau Sumatera. Nah, di sini ada kalimat penduduk Indonesia masih penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Artinya adalah penduduknya itu banyak yang berada di Pulau Jawa, yaitu sekitar 56,10%. Berarti jawaban yang B adalah salah. Jawaban yang C, penduduk Indonesia terbagi menjadi 4 generasi. Kita cek. Generasi yang pertama itu adalah post Gen Z, kedua Gen Z, ketiga milenial, keempat Gen X, kelima baby boomer, dan yang keenam adalah pre-boomer. Berarti ada 6. Di sini 4, berarti salah. Yang D, Indonesia berpotensi menjadi negara maju karena sekitar 70,72% usia berada di usia produktif. Jawabannya berada di sini. Apakah benar? Oke. Penduduk usia produktif 15 sampai 64 tahun adalah 70,72%. Indonesia masih dalam maaf itu tidak terbaca, tapi penduduk usia produktifnya adalah 70,72%. Jawabannya yang D berarti benar, ya. Jawabannya adalah yang D. Kalau yang E jelas salah, tapi kita baca. Penduduk Indonesia yang berusia 24 sampai 39 tahun disebut generasi Gen Z. 24 sampai 39. Gen Z. Gen Z itu usia sekarang 8 sampai 23 tahun. Ini 24 sampai 39. Salah ya. Oke, berarti yang betul adalah jawaban yang D. Oke, untuk pembahasan kita hari ini selesai. Jika dalam proses pembahasan kita ini nanti ada pertanyaan, silahkan boleh ditanyakan melalui WhatsApp. Gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.